Lanjutkan bahasan kita. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri ketika beliau didatangi oleh beberapa orang yang berkonsultasi kepada beliau, ternyata jawabannya adalah sama, yaitu memerintahkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau menyampaikan atau beliau menjawab, kenapa ketika ditanya tentang berbagai persoalan, beliau selalu memberikan saran atau memberikan jawaban untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian beliau menyampaikan, "Makultu min indi syai'an." Saya tidak sedikit pun berkata dari diriku sendiri. Kemudian kata beliau, "Innallaha ta'ala yaqulu fi suratin Nuh." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Nuh, "Fakultu stagbiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midroro." Ya, kata Allah Ta'ala, dan beristighfarlah kalian, memintalah ampunan kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Nah, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan memberikan untuk kalian kebun-kebun, serta mengadakan pula bagi kalian sungai-sungai. Ini jawaban Imam Hasan Al-Basri terkait dengan kenapa banyak orang yang datang berkonsultasi kepada dia dengan berbagai persoalan permasalahan. Jawaban resepnya satu, yaitu diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya juga ternyata istighfar ini mampu melepaskan seseorang dari kebingungan, juga dari kepusingan yang melanda diri dia. Juga mampu mengeluarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan yang menghimpit dia. Ini sebetulnya momennya cocok sekali. Banyak orang yang sekarang mungkin stres karena terlalu lama berdiam diri di rumah, ya, kesulitan ekonomi, kemudian kesulitan kehidupan yang lainnya. Bagi orang mukmin ini adalah sebuah rumus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan ini hendaknya kita imbangi dengan memperbanyak terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah menuturkan, kata Rasul, man aktarol istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah akan menjadikan bagi orang tersebut dari setiap kesedihan menjadi kegembiraan. Jadi numurung wae anu sedih baik, ya, bawaannya seperti itu, kemudian juga moodnya selalu merasa tidak baik, maka kata Rasulullah SAW, hendaknya dia perbanyak beristighfar. Wa min kulli dikin makhraja, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya. Jadi kesulitan atau kesempitan, kesusahan yang menimpa diri dia itu disebut dengan dik. Dik atau doyik itu sempit atau beban yang sangat berat yang menghimpit seseorang. Bisa jadi beban tersebut adalah beban karena kesulitan ekonomi, atau dagang rada kurang payu meren, kemudian juga kesempitan atau beban dari keluarga, atau beban-beban hidup yang lain, atau persoalan-persoalan yang lainnya di kantor atau di mana segala macam, maka hendaknya perbanyak terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang menarik, warazaqahu min haitsu la yahtasib, kemudian Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang dia memperbanyak beristighfar kepada Allah, Allah akan mengeluarkan dirinya atau orang tersebut dari setiap kebingungan, kesedihan menjadi kegembiraan. Kemudian Allah akan mengeluarkan orang tersebut dari setiap kesempitan yang dia alami. Allah berikan solusi atau jalan keluar
dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau arah yang disangka itu nuges dipastikan, nah pasti mah bakal cair, pasti mah bakal untung, bakal menang. Dina waktosna atau dina waktuna ternyata meleset. Ya, itu di luar prediksi. Ternyata dia mendapatkan dari sumber rezeki yang lain yang dia tidak sangka-sangka. Seperti itu. Ini diantaranya. Ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mereka selalu menjaga istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, redaksinya sedikit berbeda, menggunakan kalimat man lazimal istighfar, barang siapa yang dia membiasa, maka Allah akan menjadikan bagi diri orang tersebut min kulli hammin faraja, min kulli hammin faraja, wa min kulli dikin makhraja. Ya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah menyampaikan bahwa ternyata Rasulullah itu dalam satu hari beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Bahkan Ibnu Umar, beliau menuturkan dalam satu majelis saja, Rasulullah membaca kalimat tobat, Robbi firli wa tubinnaka anta tawwabun ghafur, itu sebanyak 100 kali ulangan. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan, demi Allah sesungguhnya aku tidak kurang beristighfar dalam satu hari kepada Allah, makhluk suci, makhluk bersih. Beliau terus menjaga dan memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian berikutnya perlu saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini terkait dengan bahasan tentang istighfar ini. Ada sebuah kejadian yang ini pernah dialami oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah ta'ala. Ini disebutkan di dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hambal ini dicatat dan ditulis oleh siapa? Abul Faraj Ibnu Jauzi. Nah, jadi ini kadang banyak orang yang salah paham, menyamakan antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnu Jauzi. Nah, padahal ini dua orang yang berbeda. Ya. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini beliau hidup pada abad ke-7 atau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau adalah ahli fikih, juga ahli hadis, tetapi beliau lebih menonjol pada bidang syariat atau bidang-bidang hukum. Beliau punya banyak kitab, ya, punya banyak tulisan. Ya. Adapun Abul Faraj Ibnu Jauzi, ini beliau hidup pada abad kelima. Ini mungkin satu level, satu zaman dengan Al-Imam Ghazali dan yang lainnya. Ya. Ibnu Jauzi, beliau menuliskan di dalam kitab beliau, yaitu Manaqib Al-Imam Ahmad. Manaqib itu artinya keutamaan atau keagungan atau juga perjalanan tentang hidup siapa Imam Ahmad bin Hambal. Beliau punya kitab Manaqib Al-Imam Ahmad bin Hambal. Karena memang Abul Faraj Ibnu Jauzi itu beliau adalah dari sisi fikih lebih cenderung kepada Hambali. Termasuk juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari sisi fikih atau dari sisi madhab lebih cenderung kepada Hambali, Hambaliul madhab. Ya, termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih kepada cenderung kepada madhab Hanabilah. Ini dari sisi pemahaman fikih. Ya. Beliau menuliskan atau menuturkan Imam Ahmad bin Hambal ketika usianya telah tua, ya, suatu ketika beliau tiba-tiba ingin datang ke daerah Irak, ya, ingin datang ke daerah Ke daerah Irak. Entah karena sebab apa, entah karena alasan apa, beliau juga tidak jelas, tidak mengerti. Pokoknya nama hayang jalan ke daerah Irak. Kemudian beliau datang. Datang dan pergi sendirian, tidak dikawal oleh pasukan dan tidak dikawal oleh banyak orang. Ya. Kemudian ketika beliau datang ke daerah tersebut atau ke kota
Irak tersebut, beliau sampai pada waktu sholat Isya. Ketika datang berkumandang azan Isya, beliau melakukan sholat Isya berjamaah di masjid. Ya, beres melakukan sholat Isya, beliau tidak tahu mau tinggal di mana, kemudian mau tidur di mana. Dan beliau diam di dalam masjid tersebut. Maksudnya mau numpang nginep. Akan tetapi yang menarik adalah justru marbot masjid atau DKM mungkin kalau di kita itu kurang berkenan Imam Ahmad bin Hambal ikut nginap atau ikut tidur di masjid tersebut. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal diusir keluar. Ya Syekh, kamu tidak boleh tidur dan nginap di sini. Dia diusir keluar sampai Imam Ahmad bin Hambal keluar. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hambal meminta kepada marbot tersebut untuk bisa numpang tinggal walaupun hanya di emper masjid. Ya. Dia minta di emper masjidnya, akan tetapi marbot tersebut tetap bersikukuh, ya, menolak, tidak boleh. Tidak boleh kamu tinggal di dalam masjid, tidak boleh juga kamu tinggal di emper masjid. Pokoknya nama keluar, tong cicing di dia. Siga nama meureun disangka teh Imam Ahmad bin Hambal tarek maling son meureun sigana teh rek maling kenceleng meureun sigana nama. Orang itu tidak tahu siapa orang itu, siapa Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu bisa dihitung pada waktu itu di dunia orang yang ahli hadis sekaliber seahli beliau. Cuman sayangnya waktu itu belum ada foto, belum ada apa, segala macam, tidak banyak orang yang tahu. Bahkan nama beliau itu hampir seluruh penjuru dunia sudah tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal. Dan yang luar biasa lagi, Imam Ahmad bin Hambal tidak mengenalkan dirinya bahwa saya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Lamun orang memberi langsung ngenakeun apa tuh sorangan saha orang Imam Ahmad orang teh gitu. Ini luar biasa sekali. Ya. Imam Ahmad bin Hambal tidak diizinkan untuk tinggal di dalam masjid, juga tidak diizinkan untuk tinggal di mana di emper masjid. Beliau didorong dan didorong ke gerbang pintu, bahkan didorong sampai ke jalan, tidak boleh ikut tinggal di masjid. Didorong-dorong, kakek renta, sudah tua, tidak diizinkan untuk tinggal di masjid, padahal beliau seorang imam besar. Kebetulan di depan masjid itu ada seorang kakek-kakek penjual roti. Ya. Jadi beliau punya rumah kecil, dagang roti di sana, jongkoknya juga di sana, ngadonan rotinya juga di sana. Seperti itu. Kemudian si kakek tersebut memanggil kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya Syekh, wahai Syekh, ayo ke sini. Imam Ahmad bin Hambal menghampiri si kakek tersebut, kemudian mendekat dan masuk ke tempat pembuatan roti tadi. Kemudian kata si kakek tersebut, wahai Syekh, kalau kamu kesulitan untuk tinggal, untuk bermalam, kamu boleh tidur bermalam di tempat saya. Ya, kebetulan ada tempat kosong di saya. Tapi ya mungkin seadanya, tempat segala macamnya, seadanya, tidak terlalu ideal. Ya, cukup untuk Anda bermalam di tempat ini. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal beliau menerima tawaran tersebut dan beliau numpang tidur atau numpang beristirahat di toko roti tersebut. Ketika Imam Ahmad bin Hambal beristirahat, yang menarik adalah bahwa ternyata beliau banyak menemukan fenomena yang luar biasa atau fenomena yang aneh dari tukang roti ini. Di antaranya adalah setiap kali tukang roti ini membuat adonan roti atau melakukan aktivitas-aktivitas di dapur, beliau itu tidak lepas-lepasnya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, mencampurkan gula, astagfirullah. Kemudian ngagalokin roti, astagfirullah. Ya, kemudian juga dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya itu senantiasa diselingi dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa dan ini memancing perhatian Imam Ahmad bin Hambal sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal menanyakan kepada orang tersebut, "Ini kamu sudah berapa lama melakukan aktivitas ini?" Dagang roti, kemudian buat roti, ngadonan roti, tetapi terus-menerus diselingi dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Imam Ahmad bin Hambal,
kata beliau si kakek tersebut, dia menyampaikan, aku telah melakukan aktivitas ini tidak kurang dari 30 tahun lamanya. Jadi dia sudah jualan roti sebanyak 30 tahun dan di sela-sela melakukan membuat adonan roti itu, beliau selalu menyertakan istighfar. Ngadonan, ngocek roti, nambahin naon garam atau gula yang lainnya, beliau selalu menselinginya dengan apa? Dengan lapad-lapad istighfar kepada Allah. Kemudian, wahai Syekh, sudah berapa lama Anda beristighfar kepada Allah ketika membuat roti ini? Kata dia, aku melakukan ini sudah 30 tahun. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal, famal faidah, apa ya faidah yang engkau dapatkan dengan engkau beristighfar kepada Allah di setiap waktu engkau selama 30 tahun ini. Kemudian Imam Ahmad beliau si Syekh tersebut, si kakek tersebut mengatakan, tidak ada satu kebutuhan yang saya inginkan, tidak ada satu hajat yang saya inginkan, saya pinta kepada Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Allah Ta'ala pasti akan memberikannya. Jadi ini luar biasa. Jadi dia punya kebutuhan apa, punya hajat apa, atau berdoa apa kepada Allah, ini selalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, si Syekh tersebut, ada satu hajat saya yang sampai sekarang belum Allah penuhi. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa hajat itu wahai Syekh? Apa kebutuhan itu wahai Syekh? Apa keinginan itu wahai Syekh? Kemudian kata Imam Ahmad, kata si Syekh tersebut, aku sudah lama berdoa kepada Allah, meminta untuk supaya bisa dipertemukan dengan imam ahli hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Tapi sampai sekarang aku belum ditemukan juga, dan aku pun belum sempat untuk bisa menemuinya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, beliau tergetar. Kemudian beliau menangis, memeluk orang tersebut. Ya Syekh, wahai kakek, sesungguhnya istighfar engkau ternyata yang mendorong dan menggerakkan hatiku untuk datang ke wilayah ini. Ternyata istighfar engkau yang memancing dan menggerakkan tubuhku untuk datang ke tempat ini. Aku adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, kata beliau. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Kemudian mereka berpelukan dan si Syekh tersebut atau si kakek pembuat roti tersebut merasa bahagia, merasa gembira dengan dipertemukannya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ini ternyata jawaban kenapa Imam Ahmad bin Hambal jauh-jauh dari tempat tinggalnya, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan rumahnya, datang ke suatu tempat, ya, hanya dengan tujuan yang beliau sendiri sebetulnya tidak terlalu jelas. Ternyata beliau ditarik atau ternyata beliau diundang dengan istighfarnya si kakek tua tersebut karena dia ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya dahsyat dan keagungan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga perlu kita sampaikan bahwa mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan bahwa kehidupannya banyak menemui kesulitan dan kesulitan, ya. Padahal sekolah S1 eta teh duit oge loba tapi hese we anggar. Kemudian konflik dan konflik, masalah dengan masalah, uang tidak kekurangan, harta juga tidak kekurangan, tetapi persoalannya juga sangat besar. Bahkan dia tidak mendapatkan kenikmatan di dalam hidupnya, ya. Berkonflik dengan istrinya atau berkonflik dengan suaminya atau juga persoalan-persoalan yang lainnya seperti itu. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi kita juga. Jangan-jangan sebetulnya bukan karena kita tidak punya duit, atau jangan-jangan sebetulnya bukan karena kita tidak kaya, tapi bisa jadi sebetulnya kita kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atau kesempitan atau kesulitan itu pasti dialami oleh semua orang. Akan tetapi jalan keluar yang didapatkan ini tentunya akan
beragam. Ada yang bisa keluar dan ada yang tidak bisa keluar, terus terpenjarakan di dalam kesulitan-kesulitan tersebut. Tidak bisa keluar, tidak bisa mana-mana. Ya. Allah memberikan jaminan lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lazimal istighfar. Barang siapa yang dia membiasakan diri memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi dia setiap kesulitan, kebingungan, kesedihan apa diganti dengan kegembiraan. Setiap kesempitan, setiap kesulitan, Allah akan berikan solusi dan jalan keluar. Kalau kita buntu menemukan sebuah persoalan, maka di samping kita berikhtiar, berusaha, perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau kita selalu merasa patah hati dan kecewa dengan banyak orang, ya, di samping kita menemukan atau mencari ikhtiar zahirnya, juga jangan lupa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berbisnis, kemudian sepi, dan kita pun sudah terus beristighfar, lakukan istighfar zahirnya, tetapi juga lakukan juga ikhtiar zahirnya, tetapi juga jangan lupa perbanyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, ini di antaranya. Ada orang yang dia mau baca Quran berat, hararese. Padahal sebetulnya nonton HP mah, lihat IG atau Facebook atau YouTube berjam-jam kuat, panonana teh tidak ada permasalahan ya. Kenapa ketika dia untuk membaca Quran tiba-tiba menjadi berat ya? Kemudian ada juga orang yang dia berat dan sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak berkonflik, banyak persoalan, banyak permasalahan. Seperti itu, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Bisa jadi salah satunya adalah bukan karena kita kurang tinggi sekolah, bukan karena kita kurang pintar, tetapi jangan-jangan sebetulnya kita kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pusing, liar wae, kemudian juga banyak menemukan persoalan yang tidak ada solusinya, ini jangan-jangan sebetulnya kita kurang banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya. Terakhir, saya ingin menyampaikan pada pertemuan kali ini bahwa istighfar itu memiliki segat yang bermacam-macam. Ya, di antara segat-segat istighfar ada yang pertama segat yang paling pendek yaitu astagfirullahalazim. Ini sigot atau segat yang paling apa? Yang paling pendek. Jadi kita boleh beristighfar kepada Allah hanya dengan menggunakan kalimat apa? Astagfirullah atau astagfirullahalazim. Ya. Kemudian ada juga segat bentuk istighfar yang lain, ini disebut dengan sayyidul istighfar. Ya, ini mungkin sudah hafal semuanya. Rasulullah mengajarkan sayyidul istighfar. Sayyid itu adalah tuan atau juga pemimpin atau juga rajanya atau juga induknya istighfar itu ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini disebut dengan apa? Sayyidul istighfar. Kalau kita mau membaca ini silahkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab dakwat, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab tafsir, juga diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam kitab tentang isti'anzah. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan tentang sebuah doa. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab zikir, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab zikir. Rasulullah mengajarkan Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca di akhir setiap kita melakukan apa? Sholat. Juga Rasulullah mengajarkan segat istighfar yang lain. Di antaranya adalah Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, ini sigat istighfar yang menengah. Boleh silakan kita membaca kalimat istighfar yang ini.
Rasulullah menyampaikan, "Ghufira wa in kana farra minaz-zahfi." Maka dia akan diampuni dosa-dosa dan kesalahannya walaupun orang tersebut lari dari medan perang. Jadi barang siapa yang membaca kalimat astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun orang tersebut lari dari medan perang. Artinya dia melakukan dosa besar. Atau di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar, Rasulullah terkadang membaca kalimat istighfar itu dengan redaksi yang lebih lengkap lagi. Robbi firli watub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini juga dibaca oleh Rasulullah bahkan dalam satu majlis tidak kurang dari 100 kali membaca. Ya, ini diantaranya rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kandungan dan jenis-jenis dari istighfar. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar-istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela waktu kita berada atau berdiam diri di rumah. Tentunya istighfar yang berkualitas, bukan hanya banyaknya, tetapi juga istighfar tersebut memberikan energi, kekuatan yang luar biasa untuk jiwa dan batin kita. Ada energi perubahan, ada kekuatan yang melimputi diri kita ketika kita membaca kalimat-kalimat istighfar tersebut.